Ibu Nokubonga ini buru-buru lari ke dapur, ngambil pisau sepanjang 20 cm. Tapi tanpa sadar, Ibu Nokubonga mulai mengayunkan pisaunya yang sepanjang 20 cm ini ke arah para pelaku secara acak. Dan bahkan salah satu di antara mereka lewat tempat, guys. Halo guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gua Nuareka di channel In The Black Box. Semoga kalian sehat-sehat terus dan dalam keadaan yang baik ya moodnya, karena gue sekarang mau nyeritain tentang sebuah kasus yang cukup menyeramkan lah ya. Sebenarnya ini lebih ke konflik perasaan sih menurut gue. Ini beratnya di situ, titik beratnya tuh ada di konflik perasaan. Jadi kali ini gue mau nyeritain tentang seorang ibu itu yang berhasil ya menyelamatkan anaknya dari serangan 3 orang pria, tapi dia ujung-ujungnya kena masalah hukum gitu karena ada korban jiwa di sini. Dia itu sampai dijuluki sebagai The Lion Mama, guys. Jadi kita harus belajar banyak nih dari kisah ini. Ini kisah nyata nih, by the way, guys. Dan buat kalian semua, jangan lupa like video ini, guys. Dan jangan lupa subscribe juga supaya kita bisa terus bertukar cerita, oke? Oke, kita langsung lanjut aja ke ceritanya, guys. Nah, di sekitar tahun 2017, di sebuah perbukitan hijau gitu, ada sebuah desa yang bernama Lady Frere. Ini tuh tepatnya ada di Provinsi Cape Timur, negara Afrika Selatan, guys. Nah, ceritanya di desa ini tuh ada seorang perempuan yang namanya Sifokanzi, yang berusia 27 tahun. Dia ini tuh perempuan yang tinggal sama ibunya, guys. Jadi mereka tinggal berdua sama ibunya. Nah, ibunya ini namanya Ibu Nokubonga Kampi. Dan pada waktu itu sih beliau itu berusia 56 tahun. Ini kisaran 2017 ya. Udah cukup tua, ini udah masuk usia-usia pensiun lah, 56 tahun tuh. Jadi pada waktu itu tuh si Fokanzi ini mau main ke rumah temennya yang namanya Entenge Nana. Dan sebenarnya ini rumahnya nggak jauh-jauh amat ya. Kalau menurut beberapa informasi sih, kalau nggak salah sekitar 300 sampai 500 meteran lah dari rumahnya si Fokanzi dan Ibu Nokubonga ini, guys. Jadi perlu kalian ketahui dulu juga, kalau misalkan di Afrika itu ada klan lah ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak marga gitu. Jadi di satu wilayah komunal itu biasanya klannya sama gitu. Dan di dekat rumahnya Entenge Nana ini, temannya si Fokanzi, itu ada 3 rumah yang berdekatan di situ ya. Jadi ada 4 rumah, salah satu rumahnya itu rumahnya si Entenge Nana, temennya si Fokanzi, guys. Ya, jadi biasa lah ya kalau misalkan kita lagi kumpul-kumpul gitu kan sama temen-temen, bercanda, ngomong sana sini gitu. Nah, ini ciwi-ciwi ini juga sama gitu. Jadi mereka ngobrol-ngobrol mungkin sampai tengah malam, itu sampai si Fokanzi ini tuh ketiduran. Dan si Entenge Nana ini sama ada temen-temennya yang lain sebenarnya di situ keluar rumah, ninggalin si Fokanzi sendiri. Gue nggak tahu ya apa yang mau mereka lakukan di luar rumah, entah ngangin, entah nggak tahu mau ngapain pokoknya. Tapi intinya mereka ini keluar rumah gitu, guys, ninggalin si Fokanzi ini yang lagi tidur sendiri di dalam rumah itu. Dan kebetulan memang di rumahnya Entenge Nana ini juga nggak ada orang tuanya, guys. Dan pada malam itu ada 3 orang pemuda yang rumahnya tuh dekat Entenge Nana. Yang tadi gue bilang ada 4 rumah. Nah, salah satu rumahnya itu ada 3 orang pemuda yang lagi mabuk, guys. Ini mungkin dipicu sama rasa penasaran dari suara ciwi-ciwi tadi yang ada di rumahnya Entenge Nana. Nih, si 3 pemuda ini tuh berusaha buat nyamperin rumahnya Entenge Nana. Ini namanya orang lagi mabuk gitu ya, memang. Nah, jangan ditanya lah, sopan santun mah udah hilang, akal juga hilang, coy. Kalau lagi mabuk mah, makanya kalian juga hindari alkohol ya, tidak baik. Intinya si 3 pemuda itu nyamperin rumah Entenge Nana, ngintip. Dan ternyata ada si Fokanzi lagi tidur di dalam rumah itu, guys. Kelihatan sama mereka. Nah, tanpa ragu-ragu, tanpa pikir panjang, tanpa babi bu, ketiga pemuda ini tuh langsung masuk ke rumahnya Entenge Nana dan melakukan pemerkosaan pada si Fokanzi. Nah, otomatis kan si Fokanzi ini langsung bangun nih, guys. Dan terjadilah keributan pada waktu itu. Temen-temennya si Fokanzi yang sebenarnya nggak jauh-jauh banget dari rumah mereka, ini keluar mungkin cuma ngangin doang mereka ya, itu langsung buru-buru balik ke rumahnya buat ngelihat apa yang lagi terjadi di situ, guys. Dan Entenge Nana nih selaku temennya si Fokanzi sama temen-temennya yang lainnya juga, itu ngelihat ada 3 orang pemuda yang lagi si Fokanzi. Cuman masalahnya mereka juga nggak berani, guys, karena ini cowok-cowok nih bertiga. Dan di saat itu juga Entenge Nana ini tuh ngeh ketiga pemuda ini tuh siapa aja gitu. Nih diantaranya tuh ada Zamile Sieka berusia 27 tahun, ada Zolisa Sieka 24 tahun pada waktu itu ya, dan satu lagi Mencedi Sifuba
30 tahun guys. Entengnya Nana tahu karena memang ini tetangga-tetangganya juga sebenarnya. Ini satu klan gitu sama Entengnya Nana sama si Fokanji. Kok bisa kayak gitu? Tapi sebenarnya di sini ketiga pemuda ini tuh belum guys kalau sebenarnya aksi mereka itu udah diketahui nih sama pemilik rumah Entengnya Nana tadi ya. Tapi bagusnya guys, Entengnya Nana ini tuh langsung berusaha buat menghubungi ibunya si Fokanji. Jadi walaupun dalam keadaan panik dia masih bisa ngambil keputusan lah ya. Di tempat yang berbeda, di rumahnya si Fokanji sama Ibu Nokubonga, selaku ibunya si Fokanji ini, sebenarnya Ibu Nokubonga ini tuh udah tidur guys di rumahnya. Karena memang kejadian itu kan terjadi di malam hari ya. Ya Ibu Nokubonga juga percaya-percaya aja sama anaknya gitu. Karena si Fokanji juga udah dewasa kan, udah 27 tahun. Jadi ya udah mungkin dia mau nginep di rumah temennya gitu. Jadi ya udah gue tidur aja gitu. Besok juga pulang. Ya mungkin itu ya yang ada di pikirannya Ibu Nokubonga. Nah tapi walaupun udah tidur guys, ya pas ada suara telepon di HP-nya Ibu Nokubonga ini berbunyi, ya beliau bangun kan gitu. Ya ini siapa nih yang nelfon gitu malam-malam? Nah pas dicek sama Ibu Nokubonga, ternyata yang nelfon itu adalah Entengnya Nana, temennya si Fokanji. Ya langsung otomatis diangkat dong, walaupun memang percaya ya anaknya, tapi mungkin ada keperluan sesuatu gitu nih temennya si Fokanji ngapain telepon malam-malam ya gitu. Dan ketika ngangkat teleponnya tanpa diduga, tanpa babi bu juga, ini Entengnya Nana langsung ngasih tahu Ibu Nokubonga kalau anaknya lagi diperkosa sama 3 orang pria, di mana pelakunya adalah tetangganya sendiri guys. Waktu denger itu Ibu Nokubonga ini tuh kan otomatis kaget ya, dan panik juga lah, dan dia langsung buru-buru untuk teleponnya gitu. Langsung mikir nih gue harus ngapain. Oke, gue coba buat telepon polisi gitu. Tidak satu telepon pun diangkat sama pihak kepolisian guys. Karena memang waktu itu udah malam juga ya, dan mungkin pelayanan kepolisian di sana juga belum bagus ya. Tapi beliau juga mikir sih gitu, kalaupun memang diangkat, ini bakalan butuh waktu lama buat pihak kepolisian datang ke lokasi. Karena memang desa Frere ini, Lady Frere ini, memang cukup jauh dari mana-mana guys. Belum lagi akses jalannya yang masih kurang bagus guys. Jadi sengebut-ngebutnya mobil polisi gitu tetap harus berhati-hati di perjalanan guys. Nah di saat itu sebenarnya Ibu Nokubonga ini tuh mengalami dilema guys. Jadi dia mikir, ini gue harus gimana nih gitu. Harus pergi kah? Harus mencoba menghubungi polisi lagi kah? Dan beliau juga bilang kalau sebenarnya dia juga takut buat nolongin anaknya guys. Karena manusiawi lah ya, ini kan di Afrika bos, gitu banyak binatang buas juga malam-malam ya kalau mau keluar rumah. Belum bandit, belum begal, belum nanti kalau misalkan nyampe sana mungkin dia harus menghadapi pria-pria brengsek baju itu ya. Selain itu dia juga khawatir guys kalau memang misalkan harus berangkat ke lokasi dan ternyata melihat anaknya sudah gitu. Dia berpikir kalau memang misalkan si pelaku ini tuh harus membunuh anaknya guys, karena anaknya tuh tahu ngelihat muka para pelaku dan mereka satu klan, mereka satu tetangga. Kalau sampai si Fokanji nggak dibunuh, dia bakal ngelapor ke ibunya, dia bakal ngelapor ke tetangga, dia bakal ngelapor ke polisi. Jadi supaya si Fokanji ini tutup mulut, ya harus dibunuh gitu. Tapi ya mau digimana-gimanain juga, ya namanya seorang ibu gitu kan khawatir. Dia juga ngerasa makin terdesak guys sama situasi ini. Ibu Nokubonga ini langsung buru-buru lari ke dapur, ngambil pisau sepanjang 20 cm dan ngambil HP-nya guys buat menerangi jalan menuju lokasi gitu. Karena memang di sana tuh masih minim penerangan ya, walaupun gue juga agak sedikit bingung nih minim penerangan tapi ada HP gitu buat nyenterin jalan. Nah tapi guys sebenarnya Ibu Nokubonga ini menurut kesaksiannya sendiri kalau dia itu sebenarnya bawa pisau yang tadi dari dapur itu bukan buat melukai para pelaku. Sebenarnya ini tuh dipakai buat jaga-jaga, buat melindungi diri selama perjalanan dari rumah beliau ke lokasi, karena memang di sana tuh kan masih banyak banget binatang buas ya di malam hari. Beliau juga khawatir kalau misalkan di sana ada begal atau penjahat lah gitu selama perjalanan. Jadi memang menurut dia bukan buat nyerang pelaku ya, bukan. Nah akhirnya bergegas kan Ibu Nokubonga ini buru-buru buat menuju lokasi guys. Dan semakin dekat Ibu Nokubonga ini sama lokasi, ternyata bener guys, Ibu Nokubonga mendengar teriakan perempuan dari salah satu rumah yang ada di situ guys. Buru-buru lah Ibu Nokubonga nyamperin rumah itu. Dan dia langsung memaksa masuk ke rumah itu. Dia langsung nyenterin kan tuh di dalam rumah. Dia lihat ada sebuah ruangan. Dan dia buru-buru masuk ke ruangan itu. Dan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Ibu Nokubonga melihat anaknya, si Fokanji, sedang diperkosa sama 3 pria. Pada saat itu sebenarnya Ibu Nokubonga ini cuma bisa diem pas di pintu.
ngeliat 3 pemuda ini lagi memperkaos anaknya. Ini sambil marah, cuma nanya, "Apa yang kalian lakukan?" Nah, ketiga pelaku ini tuh kan otomatis langsung kaget ya. Ada yang nanya sambil marah-marah gitu, langsung masuk ruangan gitu. Pas dilihat, ternyata orang itu adalah Ibu Nokubonga, aka ibunya dari perempuan yang sedang mereka perkosa ini, guys. Di saat itulah, mereka bertiga ini langsung berusaha buat nyerang Ibu Nokubonga, guys. Karena panik gitu ya, ketahuan, kaget, langsung berusaha buat diserang gitu. Nggak peduli itu satu klan, tetangga kayak nggak peduli gitu. Nah, sebenarnya menurut kesaksiannya Ibu Nokubonga ini, guys, pada waktu itu yang dia pikirin cuma gimana caranya saya membela diri gitu. Nggak ada niat nyerang sama sekali. Karena beliau juga nyadar ini yang dilawan tuh 3 laki-laki, guys. Sementara beliau itu cuman seorang perempuan yang sudah tua gitu. Tapi tanpa sadar, Ibu Nokubonga mulai mengayunkan pisaunya yang sepanjang 20 cm ini ke arah para pelaku secara acak. Dan terjadilah keributan. Nah, tetangga yang ngedenger keributan ini kan udah pada tahu juga ya, apalagi entenge Nana tadi, temennya si Fokanzi. Dia berusaha buat ngehubungin polisi lagi, guys, karena memang ini wah udah nggak kondusif banget gitu situasinya di rumahnya. Dan di saat keributan itu terjadi, kan ini para pelaku juga nyadar ya kalau misalkan mereka itu terluka gitu. Ini pisaunya 20 cm coy, panjang, ini gimana nggak bikin terluka gitu. Dan mereka mulai panik nih 3 pelaku ini, guys. Nah, ini saking paniknya, ini salah satu di antara mereka itu berusaha buat kabur dengan cara melompati jendela yang ada di kamar itu, guys. Cuman karena memang udah terluka parah ya, udah repot, udah payah banget gitu. Ini yang berusaha buat ngelompatin jendela juga nggak bisa kabur gitu, karena udah susah banget dia buat jalan, buat kabur. Dan bahkan salah satu di antara mereka, itu Zamile Sieka, tewas di tempat, guys. Nah, tapi Ibu Nokubonga ini tuh kan lebih khawatir sama anaknya ya, itu udah pastilah. Ini insting keibuan pasti jalan nih. Jadi buru-buru nih, guys, Ibu Nokubonga ngebawa anaknya si Fokanzi ini ke rumah tetangganya gitu, supaya bisa diusahakan bisa dibawa ke rumah sakit tanpa memperdulikan para pelaku. Ya gimana, orang anaknya udah lemes kan, itu masa mau peduli sama orang lain itu aja ngejahatin anaknya, kan udah pasti ibunya lebih khawatir ke anaknya kan. Gak lama dari situ, guys, akhirnya polisi pun datang di tempat kejadian. Dan ngelihat apa yang terjadi di tempat kejadian, otomatis nih polisi tuh langsung, wah ini pelakunya nih, ditangkap nih Ibu Nokubonga. Beliau itu langsung ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, langsung ditahan di sel di kantor polisi, dan langsung ditetapkan menjadi tersangka sebagai pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Di sisi lain, si Fokanzi yang lagi ada di rumah sakit juga malah khawatir ke ibunya ya, karena ibunya ini kan lagi ditahan di kantor polisi dan beliau tuh udah tua gitu. Jadi sebenarnya si Fokanzi juga mikir ya, kalau bisa aku aja lah gitu yang gantiin ibu aku gitu, nggak harus ibu aku yang ditahan. Untungnya ada kuasa hukum yang ngebantu Ibu Nokubonga di kantor polisi ini dan membuahkan hasil, guys. Yaitu di hari kedua Ibu Nokubonga ini ditahan di kantor polisi, akhirnya dilepas juga, guys, dengan jaminan. Tapi ya tidak semerta-merta melepaskan Ibu Nokubonga dari jeratan hukum. Ya kita tahu sendirilah, ketidakadilan hukum ini kan terjadi di mana-mana ya. Bahkan pengacara yang mewakili Ibu Nokubonga ini, Bu Letonise, itu sampai mengatakan bahwa sistem keadilan adalah hanya untuk mereka yang memiliki uang. Itu sindiran lah buat para otoritas pada waktu itu ya. Tapi ya namanya juga orang baik ya, guys. Ada aja gitu pertolongannya. Media berita yang udah pasti tahu lah tentang kejadian ini ya. Mereka itu mulai menyebarkan berita ini keluar daerah, guys. Bahkan mereka rajin buat ngeberitain ini tiap hari tentang perjuangan seorang ibu, yaitu Ibu Nokubonga, untuk membela anaknya dari 3 pria yang memperkosa anaknya, guys. Ya salutnya media waktu itu mau memviralkan sih, dan ini terdengar sama masyarakat di seluruh penjuru Afrika Selatan, guys. Dari situlah mulai dukungan masyarakat Afrika Selatan buat Ibu Nokubonga ini mulai banyak ya. Bahkan saking besarnya dukungan masyarakat Afrika Selatan pada waktu itu, selain masyarakat Afrika Selatan ini mengkritik penetapan Ibu Nokubonga sebagai tersangka, masyarakat Afrika Selatan juga pada waktu itu mengumpulkan dana, guys, buat membantu pembelaan hukumnya. Nah, mulai dari situlah Ibu Nokubonga mulai mendapatkan julukan Lion Mama atau Ibu Singa. Ini kalau kata masyarakat Afrika Selatan, Ibu Nokubonga ini tuh bagaikan singa betina yang melindungi anaknya, guys. Nah, saking ramainya nih, guys, berita ini, saking besarnya berita ini di Afrika Selatan pada waktu itu, sebulan kemudian, pada saat dilakukan pengadilan, ini orang-orang dari seluruh penjuru wilayah Afrika Selatan itu datang buat ngeliat acara pengadilannya Ibu Nokubonga. Ini gedung pengadilan yang punya 2 lantai pun, ini sampai penuh sampai ke lantai kedua, guys. Bahkan di luar pengadilan pun banyak orangnya. Dan disitulah penetapan tersangka atas kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu Nokubonga
akhirnya dicabut guys. Ya pada waktu itu Ibu Nokubonga seneng banget nih sama anaknya. Bahkan masyarakat Afrika Selatan pun ikut mengapresiasi keputusan itu. Setahun kemudian, tepatnya pada Desember 2018, dua sisa pelaku yang berhasil selamat dari kejadian itu, yaitu Solisa Shieka sama Mchedesi Fuba, masing-masing akhirnya dijatuhi hukuman selama 30 tahun guys. Walaupun sebenarnya dari pihak korban ya lebih tepatnya si Fokanji ini berharap kalau dua pelaku ini tuh bisa dipenjara seumur hidup sih. Tapi paling tidak si Fokanji bilang kalau dia itu sudah merasa aman lah ya. Dan Ibu Nokubonga selaku ibu korban malah berharap bahwa kedua pelaku ini tuh suatu saat bisa kembali lagi ke masyarakat dan menjadi orang yang lebih baik guys. Ini beda ya, kalau orang baik tuh memang beda lah. Ini orang baik udah berani nggak pendendam nih. Keren nih Ibu Nokubonga ya. Ya jadi gitu guys ceritanya. Kita harus banyak belajar ya dari kejadian ini. Walaupun kali ini gue nggak akan nanya ke kalian kalau kalian ada di posisi ini bla bla bla, nggak akan, karena memang ini posisi yang sangat sulit banget ya, dan gue sangat berharap nggak ada satupun dari kita itu bakal ada di posisi kayak gini. Amit-amit jangan sampai ya. Jadi segitu dulu aja cerita kali ini guys. Kalau misalkan kalian punya saran atau kritik, atau misalkan mau ngebahas tentang hukuman yang pantas nih buat para pelaku ini apa, kalian bisa tulis di kolom komentar, diskusi bareng gua. Dan kalau misalkan kalian punya ide juga buat ngebahas cerita apa, silahkan tulis di kolom komentar juga, nanti kita bahas bareng-bareng guys. Gua berharap kalian suka sama cerita kali ini dan kalian bisa belajar juga dari cerita ini. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya brother ya. Dan jangan lupa di subscribe juga guys channel ini, channel In The Black Box, supaya kita bisa terus bertukar cerita, oke? Makasih banyak yang udah nonton sampai sini. Gua Nuareka, see you in the next video guys.